Sudah. Sudah. Masa belum kalau kelihatan. Biar aja, biar kayak ada apa. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk memenuhi tugas akademik. Selanjutnya yang kedua untuk lanjut memproduksi kritis dan menulis secara sistematis. Tiga, menyampaikan informasi hasil kajian atau temuan penelitian tentang permasalahan secara logis dan objektif. Keempat, menyumbangkan pemikiran yang baik berupa konsep teoritis maupun tentang bagi budaya. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang isu permasalahan yang dibahas. Juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara menyusun makalah yang baik dan benar. Selanjutnya, sistematika makalah ilmiah. Yang pertama itu awal, berisi kata-kata. Yang kedua itu bab 1, berisi pendahuluan. Yang ketiga itu bab 2, berisi pembahasan. Yang ketiga itu bab ketiga, penutupan. Yang akhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya dalam langkah penyusunan makalah ilmiah. 1. Menentukan topik atau masalah yang akan dibahas. 2. Mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. 3. Membuat karangan makalah. 4. Menulis isi makalah sesuai sistematika. 5. Melakukan penyusunan dan revisi. Menyusun daftar pustaka sesuai gaya penulisan. Kemudian ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan kaidah ilmiah, isi makalah harus didukung oleh data, teori atau hasil penelitian yang valid, bukan sekadar opini pribadi. Kemudian yang kedua, sistematis dan logis. Penulisan mengikuti struktur baku atau pendahuluan, isi, penutup. Dengan alur berpikir yang runtut dan jelas, objektif. Penulis menyampaikan hasil kajian secara netral tanpa emosi atau kesadaran pribadi. Bahasa baku, menggunakan bahasa formal yang jelas, padat dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sumber jelas, setiap data dan data harus mencantumkan sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut jenis-jenis. Jenis-jenis makalah ilmiah dibagi berdasarkan pendekatannya. Yang pertama, makalah deduktif berdasarkan kajian teoritis atau dari teori umum masalah spesifik. Yang kedua, makalah induktif berdasarkan data empirik atau dari fakta penelitian di lapangan. Yang ketiga, makalah campuran menggunakan kombinasi teori dan data empirik. Selanjutnya pertama ada tingkat pertanian konvensional, pengaruh penggunaan pupuk organik terhadap tumbuhan tanaman. Kedua, bidang kesehatan, pengaruh penggunaan media hijau terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bidang pendidikan, peran guru dalam mengajarkan disiplin belajar di sekolah. Selanjutnya, saran umum dalam pendidikan makalah ilmiah. Tidak menyertakan daftar pustaka atau
estimasi, mengambil teori data mengikut sumbernya, plagiarisme, bahan bahasa tidak ilmiah, menggunakan bahasa sehari-hari, emosional atau tidak baku, tidak menggunakan sumber yang valid, mengutip dari blog pribadi atau sumber yang tidak kredibel. Struktur makalah tidak sistematis, urutan isi tidak sesuai standar, pendahuluan isi berbentuk daftar pustaka. Laporan praktikum ilmiah. Kemudian, laporan praktikum ilmiah adalah dokumen tertulis yang mencatat secara sistematis tujuan, teori, prosedur, hasil, dan analisis dari suatu kegiatan praktikum. Selanjutnya ada tujuan, yaitu satu, memberikan pemahaman praktikan terhadap proses ilmiah yang dipelajari. Dua, belajar secara sistematis langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Tiga, menyajikan data hasil pengamatan atau eksperimen secara objektif dan terstruktur. Empat, menganalisis data yang diperoleh serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan percobaan. Selanjutnya, manfaat dari pembelajaran. Sebagai sumber informasi kredibel tentang suatu fenomena ilmiah, juga memungkinkan pembaca memahami hasil percobaan apa harus dilakukannya. Serta fungsi sebagai acuan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, sistematika. Yang pertama ada pendahuluan, berisi video praktikum dan dasar teori. Kedua, ada metode, mencakup data bahan yang dimakan. Tiga, hasil, yaitu menyajikan data pengamatan yang diperoleh. Keempat, pembahasan, menganalisis data yang didapat, mengaitkannya dengan dasar teori. Selanjutnya, bentuk, biasa berisikan kesimpulan. Kemudian ada tahapan penulisan pertama data penulisan mengumpulkan dan mengolah data sejumlah dari hasil pengamatan atau perhitungan dari lapangan ke laboratorium. Kedua ada inti penulisan, tulis pendahuluan, tujuan teori, metode, alat bahan prosedur, hasil, data bahan, dan pembahasan, analisis atau kaitan
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.